Maka nanti dalam kitab adab Ta'limul Muta'allim, ketika ada orang yang dalam hatinya ketika belajar mengatakan, saya pernah belajar ini dulu, udah malas dengerinnya, itulah orang yang sombong, di mana ilmu gak bakal melekat sama dirinya. Gitu. Itu namanya bainal khaufi war raja. Kita memang hidup ini, Pak, mesti memadukan antara rasa khawatir disiksa dengan harapan diampuni. Mesti seimbang. Kebangetan takut, nggak punya harapan, hidup jadi gelisah terus. Bawaannya takut, nggak diterima. Kebangetan punya harapan, bakal diampuni, jadi kebablasan. Ah, tenang aja lah, Allah Maha Pengampun tuh. Jadi begitu. Jadi bainal khaufi war raja adalah konsep dari para ulama agar kita bisa moderat dalam hidup. Itulah langit yang kita lihat sekarang. Jadi sejauh-jauhnya jangkauan manusia terhadap benda-benda astronomi di sana, itu masih lapisan langit pertama. Segede itu masih lapisan langit pertama. Apa kabar lapisan langit ketujuh? Apa kabar arasy Allah? Apa kabar Allah? Gede. Kita kecil aja, Pak. Insya Allah. Ini sebetulnya tamparan buat orang-orang yang masih merasa angkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bisanadil muttasil ila al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. At-tafsir. Tabarakalladzi biyadihil mulku ay tamajjada wa ta'ala Allahul 'aliyyul kabir al-mufidu 'alal makhluqati min fununil khairat alladzi biqabdati qudratihi mulkus samawati wal ard yatasarrafu fihi ma kaifa yasha'u. Qala Ibnu Abbasin biyadihil mulku ya'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha' wa yuhyi wa yumiit wa yughni wa yufqiru wa yu'ti wa yamna'u. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabaraka artinya maha berkah. Tabarak itu bentuk daripada baraka dengan tambahan ta. Ay tamajjada wa ta'ala artinya maha agung dan maha tinggi Allah al-aliyyul kabir yang maha tinggi lagi maha besar, al-mufidu 'alal makhluqati min fununil khairat yang mencurahkan kepada seluruh makhluk daripada berbagai macam kebaikan. Biyadihil mulk tafsirannya ini alladzi biqabdati qudratihi mulkus samawati wal ard yang dimana di genggaman qabdah artinya ini genggaman kudratnya yaitu kerajaan langit dan bumi. Nah, di sini ada satu permasalahan tafsir yaitu yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ada yang pernah dengar istilah ayat mutasyabihat? Jadi dalam Al-Quran itu ayatnya terbagi dua, ada ayatul muhkamat, ada ayatul mutasyabihat. Kalau ayat yang muhkamat, maka dilalahnya hanya mengandungi satu kemungkinan makna, sehingga tidak bisa ditarik makna yang lain. Adapun ayat mutasyabihat adalah ayat yang kemungkinan punya makna lain. Jadi ada beberapa kemungkinan sehingga untuk penafsirannya dibutuhkan penelitian lebih jauh. Nah, sebelum kita lanjutkan tafsirnya, kita bahas dulu tentang bagaimana sikap para ulama dalam menyikapi ayat mutasyabihat. Saya tampilkan satu slide. Cara ulama menyikapi ayat mutasyabihat.
Ayat-ayat mutasyabihat, lihat dulu definisinya. Ayat mutasyabihat adalah ayat dalam Al-Quran yang maknanya ambigu. Ambigu itu berarti memiliki kemungkinan-kemungkinan, tidak jelas, memerlukan penafsiran yang lebih lanjut, lebih dalam. Contoh ayat mutasyabihat adalah ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah yang jika dipahami secara literal, secara bahasa, bisa menyerupai kepada makhluk. Dalam tafsir tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang dimana biyadin itu biyadihi artinya di tangannya. Yadun artinya tangan. Kalau kita artikan yadun sebagai tangan, lalu di benak kita Allah punya tangan macam kita ini, maka kita terjebak pada akidah mujassimah. Mujassimah adalah akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akidah mujassimah sepakat ulama adalah akidah yang sesat. Sehingga kalau kita meyakini Allah punya tangan, maka kita berpegang kepada akidah yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana kita memahami ayat tadi, di mana ayat tadi menyebutkan kata tangan? Maka pendekatannya ada dua. Ada dua pendekatan utama yang dilakukan oleh ulama. Yang pertama menggunakan metode tafwid, yang kedua menggunakan metode takwil. Dua-dua metode ini dilakukan untuk tanzih. Tanzih maknanya adalah kita tidak boleh menyematkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya prinsip Allah itu mukhalafah lil hawadisi. Allah itu berbeda dari segala makhluknya. Allah tidak sama dari makhluknya. Ketika Al-Quran menyebutkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah beristiwa, dan lain sebagainya, maka di benak kita harus mensucikan kata-kata tersebut dari pengertian yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tanzih. Untuk melakukan tanzih, metodenya dua. Yang pertama menggunakan metode tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid adalah menyerahkan makna sebenarnya dari ayat yang terkandung dalam dari makna yang terkandung dalam ayat mutasyabihat tadi kepada Allah tanpa menafsirkan. Tanpa menafsirkan maknanya tanpa menerjemahkan. Sehingga kita tidak boleh mencari tahu apa itu makna yad tadi. Tidak boleh. Itu berarti menggunakan metode tafwid. Biarkan saja kita terima. Kita iman kepada Allah bahwa kata yadun disebutkan dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Sampai di situ selesai. Maknanya seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Itu namanya tafwid. Jangan dicari. Metode yang kedua namanya metode takwil. Kita boleh menafsirkan makna ayat mutasyabihat tapi secara metaforis atau figuratif. Menggunakan pergeseran makna untuk menghindari kesalahpahaman. Tangan nih, selain bermakna letterlek atau literatif, bermakna tangan seperti ini, dia juga bermakna power, kekuasaan. Seperti misalnya ada orang bilang, orang kaya itu telunjuknya nyala. Orang kalau duitnya banyak, telunjuknya nyala. Apa maknanya? Dia bisa nyuruh orang lain dengan gampangnya. Tolong itu karpet digulung, tolong itu air dibagiin, ya kan? Orang bakal tunduk sebab ya dibayar, digaji. Itu istilah telunjuknya nyala. Jadi istilah telunjuk nyala jangan kita bayangkan orang kaya tangannya ada bawah lamnya. Itu namanya takwil. Atau dulu kita belajar dalam sejarah disebutkan Belanda menduduki kota Batavia. Belanda menduduki kota Batavia. Benak kita tentu bukan artinya Belanda lagi jongkok, tapi maknanya Belanda sedang menguasai kota Batavia. Dari makna duduk yang artinya kita paham pada awalnya adalah duduk meletakkan pantat, duduk, bergeser kepada makna menguasai. Nah itu namanya takwil. Jadi memindahkan itu, memalingkan.
Dua-dua pendekatan ini adalah dua-dua pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Akan tetapi jumhur ulama salaf lebih menggunakan metode tafwid. Baru kemudian ada sebagian yang menggunakan metode takwil. Nah, kebanyakan ulama belakangan lebih menggunakan metode takwil agar lebih menjangkau kepada daya nalar orang awam. Karena orang kebanyakan sekarang tuh kebanyakan nanya. Rada susah kalau dibilang udah terima aja apa adanya. Lebih kritis. Sehingga kebanyakan ulama sekarang menggunakan metode takwil. Termasuk kitab Sofatut Tafasir, di mana Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengutip beberapa ulama tafsir juga menggunakan metode takwil tadi. Nanti kita lihat lagi. Di antara ulama salaf yang menggunakan metode takwil ada banyak. Di antara Imam Al-Bukhari, kita tahu jenderalnya ulama hadis. Juga ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini juga jenderalnya pakar tafsir. Imam Al-Asy'ari, dia pendiri mazhab Asy'ari dalam ilmu akidah. Juga Imam Al-Maturidi. Contoh-contoh yang kita hadirkan dari ulama salaf bahwa mereka juga mentakwil. Misal Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256. Saya tanya, Imam Bukhari ini ulama salaf atau bukan? Imam Bukhari ini ulama salaf atau bukan? Ulama salaf, sebab dia hidup sebelum tahun 300. Jadi patokan ulama salaf lihat tahun lahir dan wafatnya. Kalau dia mengalami masa hidup, masa belajar, bahkan masa mengajar di bawah tahun 300, maka kita pastikan dia adalah ulama salaf. Ketika kita merujuk kepada mereka yang hidup sebelum 300, maka kita disebut pengikut ulama salaf. Jelas ya? Tapi ketika kita mengikuti ulama salaf, misalnya kita ikuti Imam Bukhari, jangan kita katakan bahwa kita mengikuti Imam Bukhari lalu meninggalkan Quran dan Sunnah. Nah, kita ikut ulama salaf, ulama Imam Al-Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tetap ikut kepada Quran dan Sunnah. Hanya koridor metodologisnya yang kita ambil, pada akhirnya kita tetap berujung kepada ikut kepada Quran dan Sunnah. Saya sering mendengarkan kata-kata, kita mau ikut Syafi'i atau ikut Quran dan Sunnah. Itu kalimat bodoh tuh. Kalau ada yang bilang mau ikut Syafi'i atau ikut Quran dan Sunnah, emang pertanyaannya Imam Syafi'i nggak ikut Quran dan Sunnah? Enggak gitu. Ini hanya soal metodologi saja. Nah, Al-Imam Al-Bukhari termasuk ulama salaf juga melakukan takwil. Misal dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir hadis nomor 4819, ketika beliau menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi yadullah fawqa aydihim. Yadun artinya tangan. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Al-Quran surah Al-Fat ayat 10. Al-Bukhari mengomentari bahwa yang dimaksud tangan di sini diartikan sebagai kekuatan atau kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwa dia tidak mengambil makna harfiah Allah punya tangan seperti ini, akan tetapi dimaknakan sebagai Allah memiliki kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan orang-orang yang berkuasa, gitu maknanya. Ini istilahnya raja di atas raja. Gitu. Juga rujukan-rujukan yang lain diantaranya Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari juga ulama salaf, lahir tahun 224 Hijriah, wafat tahun 310 Hijriah. Dalam kitab tafsir Tabari atau Jami'ul Bayan di tafsir Al-Quran juga mengomentari tentang makna tangan tadi, yadullah fawqa aydihim. Beliau mentakwil makna tangan sebagai kekuatan atau kekuasaannya, bukan tangan dalam arti fisik seperti ini. Juga ada Imam Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah tokoh pendiri daripada mazhab Asy'ari, di mana mazhab Asy'ari adalah mazhab paling besar dalam ilmu akidah. Sebagaimana mazhab Syafi'i dalam fikih terbesar, pengikutnya paling banyak mazhab Syafi'i dalam fikih. Nah, dalam akidah yang paling besar adalah mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari apakah salaf? Salaf. Dia lahir tahun 260 Hijriah.
Meskipun wafatnya di tahun 324 Hijriah. Beliau pun mentakwil, artinya melakukan pergeseran makna agar mentanzih Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari makna yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti PPT ini mungkin bisa saya kirimkan ke TKM agar para jamaah bisa baca lebih detail. Itu tentang cara ulama menyikapi ketika berjumpa dengan ayat-ayat yang modelnya mutasyabihat. Di antaranya tadi kita baca dalam surah Al-Mulk di mana disebutkan bahwa di tangan Allah di tangan Allah kerajaan langit dan bumi. Bukan maknanya langit dan bumi ada di sininya Allah, bukan. Sebab kita nggak memaknakan Allah punya tangan. Paham ya? Kita kembali ke tafsirnya. Di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan makna biyadihil mulk adalah biqabdati qudratihi. Dia memaknakan dengan genggaman kekuasaan. Sehingga kita dapat pastikan bahwa Muhammad Ali As-Sabuni di sini menggunakan pendekatan metode takwil. Tapi beliau nggak sembarangan, beliau pun nanti merujuk. Kita baca footnote-nya nanti. Yatasarrafu fihi ma kaifa yasha'u, di mana di bawah kekuasaan itulah Allah kemudian akan mengendalikan langit dan bumi bagaimanapun yang Dia mau. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna biyadihil mulk adalah Dia mampu memuliakan siapapun yang Dia kehendaki, Dia mampu menghinakan siapapun yang Dia kehendaki, Dia mampu menghidupkan, Dia mampu mematikan, Dia mampu memberikan kekayaan, Dia mampu memberikan kefakiran, kemiskinan, Dia mampu memberikan apapun yang Dia mau berikan, dan Dia mampu mencegah apapun yang mau Dia cegah. Footnote angka nomor 3, kita lihat rujukannya di bawah. Nomor 3, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengambil dari tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, juz 18, halaman 206. Ini senangnya saya baca kitab tafsir ini karena beliau sudah mencantumkan referensi yang lengkap. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan Dialah Allah di atas segala sesuatu itu qadir, maha kuasa. Ay wa huwal qadiru ala kulli syai'in lahul qudratut tammatu wat tasarruful kamilu fi kullil umuri min ghairi munazi'in wala mudafi'in. Artinya, dan Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baginya memiliki kekuasaan yang sempurna. Maknanya Allah tidak bisa dikalahkan. Kekuasaannya sempurna. At-tasarruful kamil fi kullil umuri, dan kemampuannya untuk mengelola itu adalah kemampuan yang sempurna. Enggak ada yang bisa bantah Allah Subhanahu wa taala. Fi kullil umur, di segala urusan. Kita manusia, ketika kita berhasil, jangan sekali-kali tepuk dada, ini adalah jerih payah kita. Tidak, itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gagal pun jangan putus asa, jangan bersedih, karena itu pun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, kita masih punya rezeki. Sepatah-patahnya perjuangan kita, kalau kita belum dimatiin sama Allah, maknanya kita masih punya rezeki. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di ayat yang lain disebutkan jatah hidup hewan, binatang itu terletak pada tasbihnya. Kalau jatah tasbihnya habis, mati dia. Selama dia belum habis jatah tasbihnya kepada Allah, dia nggak akan mati. Kalau manusia, jatah hidupnya terletak pada rezekinya. Kalau dia masih hidup, maknanya dia masih punya rezeki. Cuma masalahnya rezeki itu disembunyikan oleh Allah di tempat-tempat yang kita nggak tahu. Maka kita disuruh cari rezeki kita itu di mana adanya. Kalau kita pengen cari rezeki supaya dapat rezeki tersebut dengan cara mudah, tentu minta petunjuk kepada yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ingat-ingat, kalau kita belum mati berarti kita masih punya rezeki. Disitulah kemudian kita mesti menyadari bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi munazi'in wala mudafi'in, tanpa ada yang bisa menentang,
tanpa ada yang bisa menolak. Tsumma bayyana ta'ala athara qudratihi wa jalila hikmatihi. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan tentang pengaruh daripada kekuasaannya dan keagungan hikmahnya. Maqala Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata ay aujada fid dunya al hayata wal mauta." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di ayat sebelumnya Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah lanjutkan dengan menunjukkan bahwa dialah Allah pencipta kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang menjadikan di dunia ini ada kehidupan dan kematian. Fa ahya man syaa wa amata man syaa. Allah menghidupkan siapapun yang Dia kehendaki dan Allah mematikan siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwal wahidul qahhar. Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Al-Qahhar maknanya orang yang kalau berantem gak pernah kalah. Gak pernah kalah. Itu Al-Qahhar, Maha Perkasa. Wa inna ma quddimal mautu li'annahu ahyabu fin nufusi wa afza'. Dan hanya saja didahulukan kata mati, ini mati duluan disebutnya, baru kemudian hayah, kehidupan. Karena mati itu lebih haibah, lebih wibawa bagi jiwa. Orang tuh biasanya lebih greget ketika ditakut-takutin dengan kematian. Wa afza, lebih menggetarkan. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan posisi menyebut hidup dan mati atau mati dan hidup itu pun memiliki makna yang terkandung. Kita bahasa Indonesia biasanya menyebut antara hidup dan mati kan, tapi Quran menyebutnya mati dan hidup. Pertama, karena kata mati lebih memberikan haibah, memberikan kewibawaan kepada jiwa kita, akan lebih takut. Yang kedua, karena memang pada dasarnya manusia itu mati, bukan hidup. Yang benar sebetulnya harusnya menyebutnya mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Qala al-ulama'u, sekarang kita bahas apa itu definisi mati. Ulama mengatakan laisal mautu fana'an wa inqita'an bil kulliyati 'anil hayati. Kematian bukanlah binasa dan terputus secara keseluruhan dari kehidupan. Pada hakikatnya mati itu tidak betul-betul hilang dari kehidupan. Wa innama huwa intiqalun min darin ila darin. Kematian hanyalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kita diciptakan dulu, kita disimpan di satu alam namanya alam arwah. Ketika mulai diciptakan bentuk fisiknya tersimpan dalam rahim, Allah pindahkan dari alam arwah ke alam rahim. Dari alam rahim keluar ke alam dunia. Alam dunia masuk ke alam barzakh. Alam barzakh nanti akan sambung lagi ke yaumil akhirah, terus sampai nanti ke surga. Tidak ada mati, hakikatnya nggak mati kita. Itu makanya dikatakan innama huwa intiqalun min darin ila darin. Wa lihadza sabata fi sahih anna al-mayyita yasma'u wa yara wa yuhissu wa huwa fi qabrihi. Dari sinilah kemudian sahih, sabata itu maknanya sahih, valid dalam hadis yang sahih, sesungguhnya orang yang mati, orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar, bisa melihat dan bisa merasakan. Jadi kalau ada orang yang nggak mau ziarah kubur nih, lihat orang yang di kuburan, wa huwa fi qabrihi yasma'u, dia bisa mendengar, yara, dia bisa melihat, wa yuhissu, dia bisa merasakan, padahal dia sudah dalam kuburnya. Mana hadisnya? Kama qala alaihi salamu, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna ahadakum idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sesungguhnya salah seorang kalian idza wudi'a, apabila diletakkan dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, wa innahu la yasma'u, sesungguhnya dia yang di kuburan tadi mendengar qur'ani alihim, hentakan sendal sahabat-sahabatnya itu. Allahu akbar. Kita bayangin Pak, ntar kita ngalamin tuh di kuburan dalam kegelapan, kita dengar hentakan sendal sahabat-sahabat kita meninggalkan kita. Footnote nomor 4, apakah hadisnya sahih? Ya, juz'un min haditsin
Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Petikan daripada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya hadisnya sahih. Hadis sahih menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal tetap bisa mendengar, tetap bisa melihat, bahkan bisa merasakan. Di hadis yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, lakinnahum la yujibuna." Demi yang jiwaku berada di tangannya, ini lagi ya. Berarti ini hadisnya mutasyabih, mengandungi kalimat-kalimat yang tidak bisa kita terjemahkan secara letterlock. Demi yang jiwaku berada di kekuasaannya, tidaklah kalian itu lebih mendengar bagi apa yang aku katakan daripada mereka, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Maknanya, kalian wahai sahabatku yang masih hidup mendengar, yang meninggal pun juga mendengar. Tapi mereka yang di kuburan itu tidak bisa menjawab. Ini hadis menunjukkan bahwa orang yang mati tetap bisa mendengar, tetap bisa melihat. Fal mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatuha lil jasadi. Maka kematian dalam definisi ini, karena pada hakikatnya manusia itu enggak mati. Dalam arti nggak mati itu cuma pindah-pindah doang, maka makna mati yang kita bahas di dunia ini adalah terputusnya hubungan ruh kepada badan. Disebut mati karena badan kita sudah tidak lagi mengandung ruh dan berpisahnya ruh daripada jasad. Itu definisi mati versi dunia. Pada hakikatnya manusia tidak mati, dia hanya pindah dari alam satu ke alam yang lain. Tapi definisi duniawi mati adalah ketika ruh keluar daripada jasad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar istilah mati suri enggak? Baik. Apakah beneran mati? Nanti di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa orang yang tidur itu pada hakikatnya sebetulnya ada ruh yang keluar. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa ruh dalam tubuh kita ini ada dua ruh. Yang pertama ruhul hayah, ruh kehidupan. Yang kedua ruhut tamyiz, ruh yang dapat menjadikan kita mampu membedakan mana sesuatu ini dengan sesuatu yang lain. Kalau ruhul hayah keluar, habis sudah, ruh tamyiz pun ikut. Meninggal maknanya. Kalau ruh tamyiz keluar, ruh hayat masih kekal. Kapan ruh tamyiz keluar? Ruh tamyiz keluar ketika kita tidur. Itu ketika kita tidur itu ruh tamyiz kita keluar. Ya. Makanya orang tidur tuh kalau ditawarin makan nggak mau dia. Selezat apapun makanannya nggak bakal dimakan sama dia. Laki-laki yang hidung belang sekalipun kalau lagi tidur dihadapkan perempuan cantik nggak bakal bangun dia. Sebab ruh tamyiznya keluar. Nah, ruh tamyiz ketika keluar dimungkinkan berjumpa kepada ruh hayat orang yang sudah meninggal sebelumnya. Apabila orang yang meninggal sebelumnya ruhnya tidak terpenjara di alam kubur. Jadi nanti Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk di alam kubur, kalau kita lolos pertanyaan alam malaikat itu, malaikat Munkar Nakir, maka ruh kita diberikan kebebasan, bisa terbang kemana-mana. Namanya ar-ruhul muna'amah, ruh yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap sebebas-bebasnya ruh, dia tidak bisa lagi masuk ke alam dunia. Nggak bisa. Jadi tetap nggak bisa dilihat oleh manusia yang masih hidup. Kalau ada orang melihat kakeknya, neneknya, atau siapa leluhurnya, itu pastikan bukan ruh aslinya, itu adalah jin yang menyamar. Karena hakikatnya ruh tidak bisa lagi balik ke alam dunia sebab dia disekat oleh satu batasan yang disebut dengan barzakh tadi. Barzakh itu artinya sekat, gak bakal bisa tembus. Tapi ketika ruh tamyiz keluar, berarti ruh tamyiz berada satu dimensi dengan ruh hayat. Maka bisa jadi dalam mimpi orang yang ruh tamyiznya sedang keluar berjumpa dengan orang yang ruh hayatnya dapat kenikmatan dari Allah, bisa kemana-mana. Mungkin kemudian ngasih pesan, ngasih wasiat, itu sangat dimungkinkan. Karena dalam ketika orang tidur, ruh ini keluar, ruh tamyiz,
nanti Allah balikan ruh tamiz kepada orang yang masih jatah hidupnya masih ada, sedangkan ruh hayat nggak bisa balik ke alam dunia. Dari tadi saya lagi pikirin bunyi ayatnya, nggak balik-balik nih, astagfirullahaladzim. Ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, gitu ayatnya. Ini gimana ya? Jadi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, gitu kalimatnya. Surahnya surah apa tuh? Kekurangan saya kalau waktu ngapal Quran nggak ngapalin ayatnya, nggak ngapalin nomornya. Ayatnya kalau nggak salah surah wallati lam tamut fi manamiha. Aku salah, ntar dicek aja lagi deh ya. Coba cari ayat apa tuh? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Penasaran saya, cari. Di sini ada, di sini nggak ada internetnya lagi. Kita kalau ketemu kita buka. Jadi gitu ya Pak, penjelasan tentang kematian versi duniawi. Ya. Jadi ruh orang yang mati, yang sudah meninggal itu bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup, tapi beda antara yang ini udah ruh hayat, yang ini ruh tamiz. Baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay liyamtahinakum wa yakhtabirakum ayyuhan nasu fayaral muhsinu minkum fayaral muhsina minkum minal musii. Kenapa Allah ciptakan mati dan hidup? Karena agar Dia menguji kalian, manakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Artinya supaya Allah menguji kalian sama imtihan, sama ikhtibar, sama wahai manusia, agar Allah melihat mana yang baik di antara kalian daripada orang-orang yang berbuat buruk. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, ayyu amilakum muamalatal mukhtabir. Allah memperlakukan kalian seperti perlakuan orang yang sedang menguji. Fa innallaha ta'ala alimun bil muti'i wal 'asi azalan. Pada hakikatnya Allah udah tahu. Allah sudah tahu mana yang taat, mana yang maksiat sejak zaman azali dulu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini Allah menguji kalian agar Dia tahu mana yang bagus amalnya, mana yang buruk. Itu sebetulnya pada hakikatnya hanya manajerial aja. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau pengen menetapkan sesuatu, uji dulu gitu. Kalau Allah mah pada hakikatnya sudah tahu mana orang baik, mana orang jahat, sudah tahu. Tapi Dia ingin mengajarkan kepada kita, kalau pengen menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu, uji dulu. Namanya uji validitas. Sehingga ditetapkan kehidupan, kematian, ada surga, ada neraka. Semua ini adalah rangkaian manajerial. Manajemen kehidupan Allah ingin atur kita ketika nanti ada yang masuk surga sebab dia sudah melakukan kebaikan sebelumnya. Kalau nanti ada yang masuk neraka berarti dia sudah bermaksiat sebelumnya. Itu proses kehidupan. Wa huwal azizu ayil ghalibu fi intiqabihi mimman asahu al-ghafuru lidzunubi man taba wa anaba ilaihi. Ditutup ayat ini dengan mengucapkan, dan Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, ay al-ghalibu fi intiqamihi, artinya yang menang fi intiqamihi pada penyiksaannya kepada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat nanti nggak bakal bisa ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafuru, tapi meskipun begitu, meskipun Allah maha kuasa, Allah juga punya sifat pengampun. Allah bisa mengampuni dosa-dosa orang yang tobat dan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dalam hidup ini supaya sebelum kita meninggal dunia kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita nggak sampai tobat, kita nggak minta ampun sama Allah, dan Allah nggak maafkan kesalahan kita, maka pilihannya adalah kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti ada potensi, ada kemungkinan meskipun nggak tobat, orang tetap bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bainal khaufi war raja. Kita memang hidup ini Pak mesti memadukan antara rasa khawatir disiksa dengan harapan diampuni. Mesti seimbang.
Kebangetan takut, nggak punya harapan, hidup jadi gelisah terus. Bawaannya takut, nggak diterima. Kebangetan punya harapan, bakal diampuni, jadi kebablasan. Ah, tenang aja lah, Allah Maha Pengampun tuh. Jadi begitu. Jadi bainal khaufi war raja adalah konsep dari para ulama agar kita bisa moderat dalam hidup. Jangan kebangetan berani mentang-mentang Allah Maha Pengampun sampai melanggar aturannya. Jangan kebangetan takut kagak bisa masuk surga sampai-sampai nggak mau ngerjain yang lain selain ibadah. Jangan begitu, tetap mesti seimbang. Kerja ya kerja aja. Silakan ajak jalan-jalan tuh bini, anak, ya, ajak main nggak apa-apa. Ya. Itu bagian daripada bisyarah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa selama kita masih melakukan dalam bingkai yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun itu bukan bagian ibadah mahdhah, nggak apa-apa, kerjain aja. Kemarin baca berita katanya tanggal 11 sampai 13 lagi ada sengatan badai matahari. Makanya saya minum dulu nih, aus. Mana kecil banget lagi atuh. Berikutnya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit secara tibaqo, berlapis-lapis. Ay khalaqa sab'a samawatin mutatabaqatan. Artinya dialah Allah yang menciptakan 7 langit secara mutatabiqah bacanya, mutatabiqatan, secara berlapis-lapis. Ba'duha fawqa ba'din kullu sama'in kal qubbati lil ukhra. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Semua langit itu seperti kubah bagi yang lain. Ini kita pernah bahas kalau Bapak ingat waktu peringatan Isra wal Mi'raj. Saya pernah ngisi di sini. Waktu saya belajar kepada Syekh Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani ketika membedah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Salah satu materi yang dibahas adalah di Al-Quran itu setiap kali mengucapkan kata langit selalu menggunakan kalimat jamak. Ini samawat, ini kalimat jamak. Tapi nanti ketika nyebut kata bumi itu katanya kata tunggal, ardi. Ya, jadi samawati wal ard. Padahal kan kita tahu langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis kan, ya kan? Waktu kita belajar dulu kan gitu, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Tapi kenapa di Quran yang disebutkan dengan kata jamak itu langit, tapi bumi kata tunggal? Nah, diantara jawabannya ini, sebab langit itu tibaqo. Dia langit itu lapisannya dari lantai 1 ke lantai 2 ada ruang dulu, ruang kosong. Kayak gini nih, lantai 1, lantai 2 kan ruang kosong kita bisa isi. Kalau lapisan bumi kayak wafer, itu nempel gitu. Itu makanya bumi langsung disebut ardi, satu tunggal. Kalau langit berlapis-lapis. Pak, saya tanya nih, kan 7 lapis langit tuh, 1, 2. Bisa nggak manusia tembus dari langit 1 ke langit kedua? Hah? Nggak bisa ya? Kalau gitu mana batasan langit 1 dan langit 2? Saya tahu pasti ya. Ini saya mau menyampaikan bahwa kalau nanti ada ilmuwan, saintis, astronom mengatakan saya berhasil menemukan lapisan ke-7 langit, keplak palanya Pak, bohong. Karena mustahil.
Sebab setiap lapis langit dijaga oleh malaikat. Gak bisa ditembus oleh manusia. Yang bisa dijangkau oleh manusia hanya lapisan langit terdekat daripada bumi, namanya langit dunia. Itu langit yang kita lihat sekarang. Jadi sejauh-jauhnya jangkauan manusia terhadap benda-benda astronomi di sana, itu masih lapisan langit pertama. Segede itu masih lapisan langit pertama. Apa kabar lapisan langit ketujuh? Apa kabar arasy Allah? Apa kabar Allah? Gede. Kita kecil aja, Pak. Masya Allah. Ini sebetulnya tamparan buat orang-orang yang masih merasa angkuh. Tamparan masih buat orang-orang yang masih memiliki sifat kesombongan. Engkau di sisi Allah, jangankan di sisi Allah lah, di sisi langit. Coba lihat, kita naik pesawat aja gak kelihatan kita, Pak, saking kecilnya kita. Nah, ini 7 lapis langit. Kita mesti percepat karena waktu makin siang. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah kau melihat dalam ciptaan Allah, ciptaan Ar-Rahman, daripada tafawut. Tafawut itu adalah rendah tinggi. Kalau kita bikin produk, kadang-kadang produknya sama, tapi antara satu produk ini dengan yang ini, kadang-kadang cakepan ini dijelekan, gitu. Nggak sama, nggak akurat, nggak presisi antara produk yang satu dengan produk yang kedua. Kadang-kadang suka begitu. Tapi kalau Allah nggak begitu. Nah ini maka sudut pandang kita. Allah itu kalau menciptakan sesuatu pasti sempurna. Maka ketika kita melihat sebuah kecacatan, baik itu dalam fisik maupun psikologis manusia ataupun benda yang lain, itu pada hakikatnya dia bukan cacat, memang dia diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak orang misalnya mobil, misalnya ada mobil tipe Avanza begini nih, maka yang dijual jutaan, pokoknya modelnya begini. Tiba-tiba Toyota ngeluarin satu tipe Avanza yang limited edition, berbeda daripada yang lain. Kalau yang lain mungkin rodanya 4, ini Avanza yang satu rodanya 8. Oke. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa Toyota cacat produksi? Enggak, memang Toyota pengen bikin 8 karena dia limited edition. That's nggak poinnya, Pak. Disinilah kemudian kita mesti punya paradigma, kalau melihat orang yang punya kekurangan, justru itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pengen bikin dia kayak begitu. Bukan berarti dia cacat pabrik, bukan. Maka dari situ kemudian dia akan merasakan bahwa mungkin ada titipan lain yang Allah sematkan dari apa yang kita tampak kurang. Allah pasti punya titipan lain bagi dia. Kita sering tuh melihat orang-orang yang mungkin secara fisik punya kekurangan, secara mental punya kekurangan, tapi punya sisi kelebihan di sisi yang lain. Selalu kayak begitu. Pada hakikatnya, sesempurna-sempurnanya kita yang merasa dirinya sempurna, pada hakikatnya punya kekurangan juga. Kayak tadi saya mungkin hafalannya kurang kuat, gitu-gitu. Kita mungkin sering lupa, itu kan cacat juga sebetulnya, kekurangan. Tapi apakah kemudian kita katakan itu sebagai sebuah aib? Enggak. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya tanpa tafawut. Jadi engkau tidak akan melihat ciptaan Allah memiliki rendah tinggi. Enggak. Semua sama. Ailasta tara ayyuhas sami'u fi khalqir rahmanil badi'i min naqsin aw khalalin aw ikhtilafin aw tanafurin bal hiya fi ghayatil ihkami wal itqani. Engkau tidaklah melihat, wahai orang yang mendengar ayat ini, dalam penciptaan Allah yang badi', yang sempurna, dari kekurangan atau kecacatan. Gak bakal ketemu kekurangan, kecacatan, atau ikhtilaf, perbedaan, atau tanafur. Tanafur juga artinya lari, artinya perbedaan. Bahkan setiap ciptaan itu fi ghayatil ihkami wa itqan, pada puncak. Ihkam artinya sih diambil dari kata hukum, hukum artinya ketetapan, maknanya memang begitu disesuaikan penciptaannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita mau bikin masjid misalnya, saya pengen bikin masjidnya model begini, warna ini, ukuran sekian. Lalu si kalau tukang bangunannya, kontraktornya mengerjakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, berarti dia mengerjakan fil ihkam, sesuai dengan kehendak kita, gitu. Wal itqan, sama kekokohan.
Wa innama qala fi khalqir rahmani wa lam yaqul fihinna ta'dhiman li khalqihinna wa tanbihan ala bahiri qudratillahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi khalqir rahman, pada penciptaan Allah, ciptaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak dia katakan pada penciptaan mereka, langit maksudnya. Penyandaran kata penciptaan langit kepada Allah Subhanahu wa taala disebut ciptaan Allah. Ada kata-kata Allahnya sebab ta'ziman li khalqihinna, memberikan keagungan terhadap penciptaan mereka dan memberikan peringatan betapa hebatnya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arji'il basara hal tara min futur. Ini tantangan dari Allah. Kembalikanlah pandangan, apakah engkau mampu melihat daripada futur? Futur artinya pecah. Kalau kita puasa tuh, Pak, kan puasa, buka puasa bahasa Arabnya apa? Iftar. Iftar maknanya memecahkan. Memecahkan apa? Memecahkan puasa. Membatalin puasa gitu. Jadi kalimat farji'il basara hal tara min futur, tantangan dari Allah. Silakan lemparkan pandanganmu ke langit. Lihat ciptaan-ciptaan Allah. Bisa nggak kau temukan kecacatan dalam ciptaan Allah? Gitu. Ay faqarririn nazara fis samawati waraddidhu fi khalqihinnal muhkami hal tara min syukukin wa sudu'in. Ulang-ulanglah memandang langit. Kembalikanlah pandanganmu pada penciptaan langit yang muhkam tadi, yang sudah sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kau dapat temukan, melihat syukuk, perpecahan, cacat, wasudu'in. Sudu artinya pusing. Pusing itu maksudnya nggak presisi. Kita kan kalau jalan kelingan, kepala pusing kan, jadi kelihatan goyang gitu kan. Nah, itu namanya sudu. Makanya penyakit kepala itu Pak namanya sudah. Jadi kalau misalnya puyeng, misalnya mau beli obat, ya di Arab lagi umrah, lagi haji, sakit apa? Puyeng, bilangnya sudah. Sudah itu artinya pusing. Kalau orang pusing, maka yang tampak tuh seperti goyang, nggak presisi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tantang kita, bisa nggak kau temukan dalam ciptaan Allah dia nggak sistematis, nggak presisi, ada cacat, ada celah. Diulang ayatnya, tsummarji'il basara karratain. Kemudian Allah katakan, kembalikan lagi pandanganmu berkali-kali. Jangan cuma sekali, liatin lagi, delengin kalau bahasa orang Jermannya. Apa tahu nggak bahasa delengin? Hah? Iya, delengin, pantengin tuh, liatin. Karrotain berkali-kali. Aitum maraddid an-nadhara marratan ba'da ukhra wanzur bi'ainil i'tibari fi hadhihi as-samawatil 'ajibati marratan ba'da marratin. Ulang-ulang, lihat berkali-kali. Lihatlah dengan pandangan i'tibar, mengambil pelajaran dalam langit yang penuh dengan keajaiban ini. Berkali-kali. Yang qalib ilaikal basaru khasi'an, maka pandanganmu akan berbalik kepadamu khasi'an, dalam keadaan merasa hina. Yarji'u ilaika basaruka khashi'an dalilan, kembali kepadamu pandanganmu khashi'an, tertunduk, dalilan, merasa hina. Lam yara ma turidu, dia tidak akan menemukan, melihat apa yang kau kehendaki. Wa huwa hasirun, dan dia dalam penuh penyesalan. Di sini ada sebuah kiasan. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan frasa kalimat melempar pandangan. Seolah-olah pandangan itu seperti bumerang yang dilempar. Kau cari. Ini sebetulnya cikal bakal teknologi drone. Bapak-bapak tahu drone nggak? Itu drone kita lempar ke langit untuk melihat view yang lebih jauh, ya kan? Lihat view. Allah minta kita untuk lemparkan pandangan lebih tinggi, melihat view yang lebih besar untuk mencari kecacatan. Nanti pandangan tersebut bakal balik kepada kita, gitu. Ketika kita melempar pandangan tersebut untuk mencari kecacatan dalam penciptaan langit dan bumi, dia akan kembali dalam kondisi putus asa. Ibaratnya laporan nih, Pak, tadi saya udah nyari apa yang pengen dicari, yaitu kecacatan langit dan bumi, ternyata nggak ketemu, gitu. Jadi ini mengutus. Ini bahasa-bahasa yang secara frasa sastrawi banget. Jadi pandangan tersebut bakal balik kepada kita, wa huwa qalilun mut'ibun. Dia merasa payah, lelah, qad balagul ghayata fil i'ya'i, setinggi-tingginya, sepuncak-puncaknya kepenatan, enggak bakal ketemu.
Qala al-Imamul Fakhru, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, dalam kitab Mafatihul Ghaib. Al-ma'na innaka idza qarrarta nadharaka lam yarji' ilaika basaruka bima talabtahu min wujudil khalali wal aib. Makna ayat ini, ketika engkau berulang-ulang melempar pandanganmu, dia akan kembali kepadamu. Dia tidak akan kembali kepadamu dengan apa yang kau cari dari mendapati kecacatan dan aib dalam penciptaan langit dan bumi. Bal raja'a khasi'an mub'idan lam yara ma yahwi minal khalali wal ma'al khalali wal iya'i. Bahkan dia akan kembali dalam kondisi khasi'an, merasa hina, merasa tertunduk, mub'idan, jauh. Dia tidak akan mampu melihat apa yang dia inginkan serta al-khalal, jenuh, wal iya, secara dan penat. Wa qala al-Qurtubi ay urdud tarfaka wa qallib al-basara fis sama'i karrataini ay marratan ba'da ukhra yad'u ilaikal basaru khashi'an saghiran mutaba'idan an ayyara syai'an min dzalikal aibi wal khalali wa inna ma umira bin nadhari karrataini li anna al-insana idza nadhara fi syai'i marratan la yara aibahu ma lam yanzur ilaihi marratan ukhra. Disuruh berkali-kali diulang. Saya percepat karena secara makna sama-sama. Disuruh memandang berkali-kali karena manusia itu kalau mandangnya hanya sekali, dia tidak akan melihat aibnya apa yang tidak dipandang berkali-kali. Artinya apa? Allah ingin menegaskan kelemahan manusia. Kalau mau melakukan penelitian, eksperimen, gak cukup sekali, berkali-kali. Begitupun ngaji, begitupun belajar. Gak boleh orang pasang hati kemudian merasa itu materi saya udah pernah dengar. Ya gak boleh begitu. Bisa jadi materi yang diulang akan ketemu hal yang baru yang dulu waktu belajar gak ketemu. Atau ketika diulang mengingat sesuatu yang dulu pernah dibahas kemudian sekarang lupa. Maka nanti dalam kitab Adab Ta'limul Muta'allim, ketika ada orang yang dalam hatinya ketika belajar mengatakan saya pernah belajar ini dulu, udah malas dengerinnya, itulah orang yang sombong, di mana ilmu gak bakal melekat sama dirinya. Gitu. Ini menunjukkan bahwa manusia itu bisa jadi ketika neliti yang pertama gak ketemu, di penelitian kedua baru ketemu. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Wal muradu bil qarrataini at-taktiru bidalili qawlihi yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasirun wa huwa dalilun ala qatatin nazari. Ya, ini sama ya, tadi disuruh berbanyak-banyak. Kemudian setelah Allah tantang manusia, ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke sampai ayat yang keempat. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa kita Pak kira-kira Pak? Udah 5:43 nih. Hah? Ambil 7 lah. 5 gelas ini ukurannya. Tadi Allah tantang kita untuk lihat ciptaan langit dan bumi ada nggak cacatnya. Sekarang, di antara tanda kekuasaan Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita adalah Tsumma bayyana ta'ala ma zayyana bihi as-samaa'a minan nujumiz zahirati wal kawakibis sati'ati. Kemudian Allah jelaskan kepada kita tentang apa yang Dia hias langit daripada bintang-bintang yang bermekaran, bersinar, bercahaya. Nujum ini bintang yang kalau kita lihat ada cahayanya dari jauh. Wal kawakibis sati'ah, ini planet-planet sama ya, bintang juga yang bersinar. Faqala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami hiaskan langit dunia itu dengan masabih. Masabih dalam arti bahasa Arab itu artinya lentera, Pak. Ini berarti Al-Qur'an menggunakan bahasa, menggunakan pendekatan penglihatan kita. Jadi bintang itu bagi kita seperti lentera-lentera, kayak lampion-lampion kalau lagi festival tuh, Pak. Kayak gitu kan? Padahal kan hakikatnya bintang atau bulan itu kan cuma tanah aja begitu, bulat kan, nggak bercahaya, dia manturin cahaya doang. Tapi karena menggunakan sudut pandang, point of view gitu ya, POV manusia, sehingga dia katakan kami hiaskan langit dunia dengan lampu-lampu. Ya,
Lampu-lampu itu berarti mananya bintang. Al-lamu lamul qasam waqad bitahqiqi wal makna wallahi. Demi Allah, laqad zayyana as-sama'al qaribata minkum ayyuhan nasu bikawaqiba mudhi'atin sati'atin. Sungguh demi Allah, sungguh kami hiaskan langit yang dekat daripada kalian wahai manusia dengan bintang-bintang yang menyala, yang bersinar, sati'ah yang bersinar. Hiya nih as-sama'ul ula aqrabus samawati ilal ardi. Dia adalah langit-langit yang pertama yang paling dekat, langit yang paling dekat kepada bumi. Jadi yang terjangkau oleh manusia, bintang-bintang yang bersinar itu adalah masih bagian aqrabus samawati ilal ardi. Sebab selama masih ada bintang, berarti dia masih di langit pertama. Nanti di langit yang kedua, hiasannya bukan masabih lagi, gitu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa jangkauan manusia tidak akan tembus kepada langit yang kedua. Qala al-mufassiruna, berkata para ulama tafsir, summiyat al-kawakibu masabiha liidha'atiha bil-laili idha'atas siraji. Bintang-bintang tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an dinamakan dengan masabih, dengan lentera tadi, sebab menyala dia di waktu malam seperti menyalanya pelita. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai cambuk bagi para setan. Ai wa ja'alna laha faidatan ukhra wa hiya rajmu a'daikum asyayatini. Kami jadikan bagi bintang-bintang tersebut ada faedah yang lain, dialah cambuk musuh-musuh kalian, yaitu para setan. Jadi ketika Allah ciptakan bintang-bintang yang bersinar, nanti faedahnya yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia dalam menetapkan waktu. Itu matahari termasuk bagian daripada masabih yang tadi. Karena mataharilah kemudian kita tahu perputaran waktu. Kapan buka puasa, kapan waktu sholat, itu barokah daripada matahari. Lalu bintang-bintang di langit yang polanya ditentukan, yang kita kenal dengan istilah rasi bintang. Itu dulu zaman belum ada kompas, orang nyari jalan ngikutin petunjuk apa? Bintang. Itu nelayan-nelayan zaman dulu lihat, wah ini bintang begini, ikan banyak nih, gitu. Dan ketika di tengah laut pun dia tahu jalan pulang karena ngelihat petunjuk bintang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bercerita hal penting. Jadi satu momen ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan ya, Pak. Coba saya tanya dulu dah. Siapa di sini yang tahu kapan awal waktu zuhur? Kira-kira kalau ditanya bapak-bapak nih, kapan waktu zuhur hari ini? Jawabnya gimana? Pasti otak kita kan langsung jam 11 sekian gitu kan? Coba saya tanya, mana hadisnya yang menjelaskan bahwa waktu zuhur adalah jam 11 sekian? Tidak ada. Hadisnya mengajarkan waktu zuhur itu bukan menggunakan jam, tapi menggunakan matahari. Tapi kenapa orang sekarang menentukan waktu sholat menggunakan jam? Sebab sudah mengkonversi, ya kan? Antara ilmu yang berkembang, dulu mungkin belum ada jam, atau mungkin sudah ada tapi belum masuk ke dunia Islam, pakai matahari. Pada saat itu berkembanglah ilmu pengetahuan sampai hari ini, kemudian bisa dikonversi dengan jam. Udah orang buka puasa kah itu, sahur kah itu, imsak kah itu, nggak pernah lagi nyimpleng matahari. Betul nggak? Lihat jam aja. Begitupun nih dalam menentukan arah kiblat. Ya, saya kejadiannya kemarin belum lama nih. Ketika membahas hukum fikih di mana sholat itu mesti arah kiblat kan. Dulu orang-orang dulu itu menentukan arah kiblat sebelum teknologi berkembang menggunakan bantuan bintang kan. Dia tahu arah barat, timur, utara, selatan menggunakan bintang. Sehingga mungkin terjadi masjid mushola yang tidak presisi arah kiblatnya. Betul nggak? Hari ini teknologi berkembang, dikonversi kemudian keilmuan itu dari astronomi rasi bintang ke dalam ilmu yang lebih paten yang namanya kompas, atau bahkan teknologi sekarang disebut GPS, apa tuh, Global Positioning Service, apa namanya tuh. Maka semestinya ketika kita mau sholat, manfaatkan itu untuk mencari di mana arah kiblat.
Walaupun nanti ketika membahas hukum fikihnya, kita akan ketemu pendapat mencong dikit gak apa-apa. Itu kan pendapat ulama yang dibukukan dulu sebelum ada GPS. Hari ini untuk lebih mendekatkan keyakinan, kesempurnaan ibadah kita, apa susahnya buka HP sebentar, cek arah kiblat. Gak usah gengsi, kecuali kalau untuk posisinya masjid atau musola yang jamaahnya udah ngebludak, seandainya digeser bermasalah nanti. Udahlah kita pakai pendapat yang mengatakan gak apa-apa mencong dikit, yang penting tetap ke arah barat. Gitu. Tapi kalau kita secara pribadi di rumahkah atau di masjid, di mall misalnya kita lagi sholat, di perjalanan rest area kita lagi sholat sendiri, cek dulu. Jangan langsung percaya sama letak sejadah di situ, sebab mungkin dia naruh serampangan untuk lebih mematenkan keyakinan kita bahwa kita sholatnya ke arah kiblat yang benar. Ini namanya memanfaatkan teknologi. Di mana Allah ciptakan langit, bintang-bintang tadi sebagai petunjuk arah pada saat itu, lalu dikonversi dengan keilmuan. Hari ini orang nggak ada lagi yang nyari arah lewat bintang, nggak ada. Lain nelayan-nelayan yang tradisional, rata-rata kapal pesiar itu udah pakai kompas semua, pakai satelit malah. Nah itu poinnya. Jadi Allah menciptakan alam semesta, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat manusia manfaatkan itu sebesar-besarnya untuk kesempurnaan ibadah. Nah, di antara hikmah Allah ciptakan bintang-bintang ini adalah sebagai cambuk bagi para setan. Alladzina yastarquna sam'a, di mana para setan ini mencoba menembus langit, dia mencoba naik ke langit untuk mendengarkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para setan ini dari kalangan jin ya. Nanti setan itu maknanya adalah orang yang membangkang, bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Kayaknya kita cukupkan aja kali ya bayang ini ya, Pak. Ingetin ya, insya Allah bulan depan saya udah kelihatan jam 25.52 loh. Takut ada yang gelisah pengen pulang. Insya Allah kita lanjut lagi bulan depan. Kalau ada pertanyaan boleh kita tanyakan. Ingetin sampai pada ayat wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nanti kita mundur lagi di sini dari yang walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ayat berapa tuh? Ayat yang kelima. Padahal targetnya 11. Minta maaf Bapak ya. In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.